Perkenalkan, saya Maulana Ade Saputra, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah, akan mempresentasikan aksi nyata terkait penerapan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup. Ini Mak. Oke, selanjutnya yang lain si itu Ardiansa. Iya, terserah. Apa di situ? Komen. Oke, selanjutnya David. Itu kau itu. Sadar diri es. Oke, sebelum kalian dipanggil, pikirkan dulu di kepalanya tuh apa yang mau ditulis nanti di depan. Kelas. Wah. Pasangan lah. Oke, lanjut. Bero. Vero. Tanah air beta abadi nan jaya. Harus ada air galon. Itu harus ditandatangani semuanya itu tanda tangan. Tangan juga. Semuanya tanda tangan. Deretkan, gariskan bagus-bagus. Yang susun api-api lah. Tempeli semua, terserah kalian itunya. Yang bagus, nah. Sukati.
Nggak masalah, nggak masalah. Apa namanya, ekspresi masing-masing pokoknya. Yang mana yang bagus lah. Ya. Ya, yang sudah duduk. Ya, cepat, tempelin. Yang bagus. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Diseminasi di SMK Negeri 2 Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu sekaligus membuka acara diseminasi secara resmi kepada Bapak Edi Rusmanjaya MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengajar praktik sekolah penggerak wilayah Bengkulu Tengah, peserta CGP yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru peserta syukur atas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman, jika kita berkumpul di ruang kelas IPB ini. Salam dan salam mari kita curahkan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang sempat hadir hari ini beserta keluarga menjadi pengikut sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita banyak lebar menyampaikan itu, ada baiknya kita buka dulu ya, nanti lupa baiklah, saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara ini resmi saya buka.
Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Maradona tentang keyakinan kelas. Nah, seperti apa tentang keyakinan kelas ini? Mungkin bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi. Silakan Pak Maradona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan materi masih masalah budaya positif, itu tentang keyakinan kelas. Dimulai dulu dengan latar belakang. Lingkungan sekolah sebagai tempat peserta didik belajar harus dapat menghadirkan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik merasa betah untuk belajar berlama-lama di sekolah tanpa rasa tertekan. Penciptaan suasana kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan dapat dilakukan oleh pendidik melalui keterbukaan terkait kedisiplinan, memulai pembelajaran dengan kesepakatan atau kontrak belajar, memberikan kesempatan yang sama dalam berpendapat, dan sebagainya. Nah, budaya positif yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Intan di awal tadi dilaksanakan dalam upaya untuk menumbuhkan self-disiplin atau disiplin diri peserta didik agar menanamkan motivasi intrinsik peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan di dalam kelas adalah keyakinan kelas. Pengertian keyakinan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Berikut ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, ciri-ciri keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif ya, bukan kalimat negatif. Kalau kalimat negatif kan diawali dengan kata tidak atau jangan, jadi hindari kalimat-kalimat seperti itu. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua kelas, oleh semua warga kelas maksudnya. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut, bukan untuk kelas yang lain, tapi untuk di kelas yang kita bikin keyakinan tersebut. Yang kelima, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Seandainya isi keyakinan poin-poinnya itu ada yang dirasa kurang atau ada yang mau diganti, nanti dirubah berseiring dengan berjalannya waktu. Berikut prosedur pembentukan keyakinan sekolah per kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau kertas besar, apakah itu bentuk poster dan segala macam, di mana semua warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah per kelas. Kemudian gantilah kalimat-kalimat yang bentuk negatif menjadi positif. Contoh,
kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kemudian diganti menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya, tinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Kita mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas atau sekolah. Butir pernyataan keyakinan akan berulang. Nah, menurut teorinya itu keyakinan kelas itu bisa berupa kata-kata positif berkisar 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Jika terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Terakhir, keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Next. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan yang baru di hari Senin kemarin saya buat di kelas 11 PKR dan 12 PKR. Ada pula langkah-langkah pelaksana yang saya laksanakan. Yang pertama, saya melakukan sosialisasi melalui paparan singkat terkait keyakinan kelas kepada peserta didik. Jadi sebelum kita menyusun itu, kita sosialisasi dulu kan anak. Keyakinan kelas itu artinya seperti ini, ya. Kita akan membentuk keyakinan. Mungkin anak-anak kita nggak terbiasa bikin keyakinan kelas, ya. Karena jujur saja saya dulu walaupun sudah 14 tahun ya jadi PNS. Yang namanya keyakinan kelas itu saya tahunya kesepakatan kelasnya hampir sama saja. Dulu saya bikin kesepakatan itu ya tidak tertulis. Artinya kesepakatan lewat mulut saja, bahwa misalnya dengan pembelajaran Bapak kehadiran harus 80% minimal. Kemudian tugas-tugas dibikin. Nanti kalau sudah sepakat bilang sepakat, itu biasanya seperti itu. Tetapi setelah mengikuti teorinya, itu tuh nggak kuat posisi seperti itu. Kita terlalu apa istilahnya itu? Terlalu lemah posisinya. Biar kita sama enak, kita guru enak ngajar, guru pun juga nyaman nanti, bisa main enak. Kita bikin keyakinan, kita jelaskan dulu keyakinan kelas itu apa. Nah setelah itu, setelah kita bikin penjelasan tadi, kita suruh anak menyampaikan kelas impian mereka itu seperti apa. Kemarin yang di kelas 12 dan di kelas 11 itu, walaupun sudah dijelaskan keyakinan kelas itu apa, tetapi tetap saja mereka itu punya impian. Di situ ada dibikin pengen punya wifi gratis di kelas, punya ada AC di kelas itu, harus ada karpet dan segala macam yang berkait. Tapi saya biarkan semua, biar mereka bereksplorasi sendiri, ya, nggak usah ditekan. Nanti begitu sudah mentok, mereka kan ada sekitar 20 orang siswa. Apalagi Pak, nah yang kalian catat ini baru tentang fasilitas sekolah. Bagaimana dengan prosesnya, belum lagi. Bagaimana misalnya ada bullying di kelas ini nanti, bagaimana nanti ada kawan-kawan yang suka kata-kata jorok, kata-kata kasar, atau merendahkan. Nah, silakan kalian tuliskan di papan tulis. Kalian maunya seperti apa? Nah, mungkin ada anak-anak di kelas itu mungkin yang merasa tertindas, misalnya. Ada kawannya yang suka nyinyirin, nanti bikin dulu saling menghormati atau menghargai pendapat teman. Ada nanti yang nulis di situ di papan tulis. Nah, seperti itu. Jadi biarkan anak bikin kelas impian mereka itu seperti apa.
nanti akan kita rembukan sama-sama. Yang bisa kita terapkan di kelas adalah seperti ini. Lanjut. Nah, setelah anak-anak tadi menuliskan kelas impian, itu kita ajak peserta didik untuk menemukan nilai kebajikan yang menjadi inti peraturan. Yang harus diingat, kesepakatan kelas itu berbeda dengan peraturan sekolah, berbeda juga dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu kalimatnya panjang-panjang, kalau keyakinan kelas itu kalimatnya itu sederhana dan tidak terlalu berbelit-belit. Nah, dari banyak catatan yang dibikin anak itu, kita bikin menjadi 3-7 butir keyakinan. Nah, di situ kemarin di kelas 12, sebenarnya di situ ada salah satunya itu pembelajaran tidak monoton atau menyenangkan. Mau anak seperti itu? Bisa bilang, ya saya juga mau seperti itu. Artinya pembelajaran yang menyenangkan itu bukan berarti pembelajaran yang satu arah. Guru menyampaikan, kalian mendengarkan, tetapi dua arah. Kamu juga harus menanggapi, kamu juga harus aktif. Ya, setuju. Nah, jadi kita masukkan ke dalam keyakinan pembelajaran yang semangat dan menyenangkan seperti itu bunyinya. Jadi poin-poin yang sudah dituliskan ke anak tadi kita ringkas lagi menjadi poin-poin keyakinan kelas. Nah, selanjutnya setelah itu siswa menuangkan keyakinan kelas ke dalam bentuk yang mereka inginkan seperti sticky note, poster, dan lain-lain. Kebetulan karena ini masih uji coba, jadi bukan siswa yang bikin, sebenarnya ini saya yang bikin. Harusnya itu saya sudah menyiapkan karton, sudah menyiapkan sticky note, gunting, lem, dan segala macam. Tapi kan kejar waktunya. Jadi saya sudah bikinkan di Canva, aplikasi Canva itu poster yang berisikan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati ya di hari Senin kemarin. Itu seperti keyakinan sudah TKFO. Yang pertama, menerapkan sikap religi dan sopan santun. Yang kedua, menghargai atau menghormati guru dan teman. Yang ketiga, HP dipergunakan untuk menunjang pembelajaran. Karena saya harus terang aja agak risih. Anak-anak ini sebentar mabar terus, sebentar agak HP terus. Nah, jadi saya masukkan unsur HP ini. HP dipergunakan untuk menunjang pembelajaran. Melarang anak bawa HP nggak bagus pula zaman sekarang. Karena sudah zamannya, buatan alam dan buatan zaman pembelajaran itu. Yang keempat, pembelajaran semangat dan menyenangkan. Kelima, menjaga keamanan kelas karena kelasnya sering kehilangan. Jadi kelas harus menjaga keamanannya. Yang keenam, melaksanakan piket dengan tanggung jawab. Yang ketujuh, disiplin waktu. Kemudian di bawah saya bikin sanksi sesuai dengan kesepakatan bersama. Jangan bikin keyakinan tetapi begitu nanti keyakinan ini dilanggar tentu harus ada sanksi. Kalau tadi Pak Fauzi menerangkan tentang hukuman dan sanksi, hukuman itu sifatnya dadakan. Apa yang terpikirkan oleh guru langsung kasihkan ke anak. Tapi kalau sanksi itu memang sudah kita bicarakan sebelumnya, sudah kita sepakati bersama. Kamu melanggar ini berarti kira-kira kamu sanksinya apa? Bukan kamu, tapi seluruh warga kelas menyepakatinya. Mau diapakan nih? Seperti itu. Nah, kebetulan tadi pagi juga kelas ngajar di kelas 12 TKR. Begitu masuk kelasnya kotor ternyata. Ya, kelasnya kotor. Saya ini kira-kira sanksinya apa? Tadi kan kalau kata Pak Fauzi, push up itu adalah hukuman. Tetapi anak maunya hukumannya push up. Ya mau gimana lagi? Bukan saya yang minta, kamu yang minta. Kita sudah bikin keyakinan kelas, pokoknya piket bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Nah, ternyata pada saat masuk kotor. Oleh kawan-kawannya, Pak push up 100, Pak push up 50. Saya tanya yang mau push up, kamu sanggupnya berapa? Sanggupnya 20, Pak. Kata kawannya terlalu sedikit, Pak. Di tengah-tengah dia menjadi 30. Nah, seperti itu yang sudah saya terapkan. Yang ketiga, menempatkan keyakinan kelas di tempat yang mudah terlihat. Mungkin di 11 TKR dan 12 TKR sudah selesai. Ini ada dua keyakinan kelas. Yang sebelah kiri di kelas 12, yang sebelah kanan itu 11. Kelas 11 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kita tempatkan di tempat yang mudah terlihat. Satu lagi, tadi Pak Fauzi menyatakan, jadi saya sedikit klarifikasi karena memang setiap kita itu kan berbeda-beda dalam memahami materi yang disampaikan oleh fasilitator.
Jadi kalau menurut saya keyakinan kelas, karena kita guru mata pelajaran, setiap guru mata pelajaran harus bikin keyakinan kelas. Beda dengan guru kelas. Kalau di kelas 1 atau di SD, satu keyakinan kelas memang iya, satu aja. Tapi kalau seandainya satu kelas satu keyakinan itu untuk satu guru, ini saya bikin dengan saya saja, dengan antara mata pelajaran saya dengan siswa. Beda dengan mungkin dengan guru bahasa Indonesia beda lagi, dengan guru matematikanya beda lagi. Mungkin hal-hal apa yang kira-kira yang harus ditekankan kepada anak gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada 14 mata pelajaran, ya nggak apa-apa dibikin 14, dibikin keyakinan kelas itu secantik mungkin, semenarik mungkin, ibaratnya itu anggaplah sebagai pajangan di kelas itu. Dia bikin dia betah di kelas daripada kosong aja isinya. Nah, karena terus terang saja saya menyekolahkan anak di IT dan baru mencoba masuk di kelas anak itu. Pas saya masuk itu memang rame ternyata isi kelasnya. Rame itu gini, ada kesepakatan kelas di dalamnya, ada apa namanya? Kelasnya itu seperti berkomunikasi dengan kita. Yang saya rasakan di kelas SD itu. Saya pikir kok justru di SD lebih enak kelasnya daripada kita yang di tingkat yang lebih tinggi gitu. Nah, saya aja duduk di situ betah gitu. Karena sepertinya kayak seperti plastik cincin itu dari tempel-tempel, kemudian prakarya tempel, bintang-bintang dan segala macam. Mungkin cocoknya di kelas SD bisa seperti itu. Tapi begitu melihat aksesoris-aksesoris yang tertempel di dinding itu saya suka melihatnya. Ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk materi keyakinan kelas. Kembalikan ke moderator.